Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Tadi kita udah update untuk Solana, besok kita akan updatekan kembali altcoins buat teman-teman sekalian dari yang kita vote di Telegram, dan Solana akan terpilih menjadi day-to-day update untuk Telegram. Starting from tomorrow, saya bakal create video untuk update pergerakan harga seputar Solana di Telegram update. Dan teman-teman, pada malam hari ini, atau lebih tepatnya sekarang udah pagi ya, kita ngelihat pergerakan Bitcoin itu sebenarnya luar biasa volatile ya, menjelang penutupan di pagi hari ini. Yang menarik adalah harga turun signifikan, naik signifikan, balik turun signifikan ya. Something sepertinya sedang dimainkan oleh para pemain besar ya. Kita nggak tahu technically secara news atau fundamental atau mungkin sentimen apa yang sedang diciptakan oleh mereka atau apa yang sedang dimainkan. Tapi kalau kita lihat dari price action, kelihatannya ada probabilitas. Ya, ini sekali lagi saya sampaikan, ada kemungkinan bahwa Bitcoin sebelum nantinya naik, dia harus mengambil lebih banyak liquidity dulu dari harga yang lebih rendah. Ya, kondisi tersebut bisa dibilang tercermin dari kondisi Bitcoin sebelum-sebelumnya. Seperti yang kita lihat dan seperti yang pernah saya bahas sama teman-teman, Bitcoin biasanya sebelum terjadi reversal, misalkan contoh, kita lihat konsolidasi, sebelum reversal ini, itu ada proses fake out-nya dulu guys. Ya, harga di bawah naik ke atas, fake out sekali, habis itu naik lagi, dan konfirmasi lower high. Habis itu baru kita lihat secara struktur, dia create lower high, lower low, lower high, lower low. Ini terjadi pada pergerakan kisaran bulan April sampai kisaran bulan Juni awal. Lalu, terakhir, kalau kita lihat di sini, ketika kita expect ada reversal, kondisinya juga sama, ya. Dimana harus ada fake out dulu sebelum akhirnya harga reverse dan turun lebih jauh. Nah, kalau kita lihat di posisi saat ini, progresnya lebih kurang tampak sepertinya kita akan di bawah fake out terlebih dahulu. Ya, sekali lagi saya kasih contoh teman-teman. Konsolidasi, turun, fake out, and then drop, baru kemudian fake out dari bawah dan harganya rebound. Ya, di sini pun sama. Harga turun agresif, satu kali sweep ke bawah, dimakan dulu liquidity-nya, harga reverse, baru kemudian slowly dia recovery atau rebound. Nah, sekarang posisi kita nih, kalau saya lihat, seandainya dia langsung nanjak kayak gini, ini kelihatannya bukan karakteristik daripada Bitcoin yang umum, ya. Kalau kita lihat aja kemarin, sebelum akhirnya turun, ada naiknya dulu. Ya, jadi slightly fake out before kita lihat dia turun. Nah, untuk Bitcoin naik, saya pikir kelihatannya perlu ada posisi fake out terlebih dahulu supaya mengambil lebih banyak liquidity yang ada di bawah. Ya, sementara itu yang mungkin kita bisa antisipasi. Sepenglihatan saya sih, liquidity level pada Bitcoin itu ada di kisaran harga $24.700. Jadi sekitar $1.000 lagi dari sekarang. Ini berarti ada kecenderungan Bitcoin bisa bergerak lebih rendah. Ya, at least berdasarkan karakteristik yang kita sudah pelajari dan kita lihat pada pergerakan sebelumnya. Ya, karena satu hal yang perlu teman-teman highlight di sini, kalau kita mau pakai kondisi yang sebelumnya, di mana Fibo 50% ya, after dia rebound, 50% retracement, dia nanjak. Kemudian di sini juga sama, dia create higher high, retracement 50%, 61.8%, baru kemudian dia nanjak. Ya, setelah dia create higher high, higher low, ini juga sama. Koreksinya 50% and then dia rebound. Ya, permasalahannya saat ini kita hanya create slightly higher high. Dan kalau kita lihat dari retracement-nya, apakah dia di 50 dan 61,8%? Jawabannya tidak ya. Bahkan kita udah di bawah 0,71%. Jadi somehow di kondisi saat ini, kalau tidak dengan support, maksudnya support di sini adalah support seperti manipulasi ya, dilakukan di awal supaya apa? Supaya retail panic selling, dan ketika retail panic selling baru ada kemudian para bigger players yang kembali masuk di market. Ya, jadi saya pikir teman-teman sekalian, satu kondisi juga adalah kalau kita lihat secara struktur, I think everything looks so obvious ya, dimana lower low, lower high, lower low, lower high ya terbentuk di sini. Jadi kalau misalkan nggak ada kondisi kayak gini ya, fake out di bawah, fake out di atas, ini bigger players nggak bisa mengambil banyak liquidity. Ya, for example, misalkan contoh, kalau misalkan
ya bigger players ya, let's say dia pengennya retail itu buy. Apa yang perlu dia lakukan adalah menghancurkan posisi sell short yang saat ini sedang open. For example, misalnya setelah breakdown, harga retrace, wah sell, time to sell. Ketika mereka melakukan sell, bigger players masuk ya di market. Di bawah harganya naik dulu ke atas supaya sellersnya kelar dulu nih teman-teman. After sellersnya kelar, stop loss hit, sell become buy, atau close dalam keadaan buying order. Disitulah ada opportunity untuk bigger players masuk. Ya, sejauh ini kalau secara technical, kita ngelihat technical aja teman-teman. Kita menggunakan VWAP ya. Di sini kalian bisa lihat reject beberapa kali, dan even di sini sekalipun kita melihat ada rejection yang terjadi dengan sangat agresif. Ya, jadi somehow sellers itu masuk begitu retest terhadap VWAP-nya. Dan kalau kita lihat dari time frame 4 jam, ini unik teman-teman, barnya buntut ke bawah ya, buntut ke bawah panjang, buntut ke atas panjang. Nah, kalau teman-teman lihat kondisinya kayak gini, to be honest ya, saya sih ngelihatnya jadi bingung juga ya, mau dibawa kemana nih marketnya sama bigger players. Tapi yang saya tahu adalah there's a possibility for double bottom. Ini buat teman-teman yang suka banget sama pattern, but if you take a look again in the other side, kita juga ngelihat ada probabilitas dia membentuk descending triangle. Jadi kalau kalian extend, ya bisa aja kayak kondisinya kayak gini. Dia creating lower high, and then retest lagi, nanti dia reject lagi, dan pada akhirnya baru dia turun. Ketika turun, sellers masuk, tidak ada orang yang interested untuk buy. Disitulah para bigger players memanfaatkan dan mengambil lebih banyak liquidity untuk bantu harga Bitcoin bisa rebound. Oke, so sementara yang jadi pertimbangan saya seperti itu, ngelihat kondisi Bitcoin seperti ini ya, sebaiknya sih kita nggak terlalu agresif lah di dalam transaksi. Karena kita butuh konfirmasi teman-teman sekalian. Konfirmasi apa yang kita cari? Kalau memang dia reversal, harga harus main di atas box ungu yang pertama. Kenapa? Karena di sini adalah area support resistance. Ya, kita harus bermain di atas level itu dulu, baru kemudian setelah liquidity di sini diambil, kita bakal ngincer atau ngejar untuk mencari liquidity yang ada di dalam swing sebelumnya. Jadi jatuhnya, kalau teman-teman gunakan pivot retracement, ya jatuhnya ini adalah part of the correction sebelum dia baru benar-benar turun. Ya, itu juga bisa terjadi. Dan itu adalah salah satu possibility yang kita lihat untuk saat ini. Oke? So many possibilities, kita nggak bisa tahu pasti yang mana. Cuman teman-teman sekalian, ketika kita sudah melakukan analisa, kita tahu secara skenario apa yang kita lihat dan bagaimana kita bereaksi, itu sudah bisa kita buat trading plan-nya dari sekarang. Jadi teman-teman nanti stick with the rules, tidak mengabaikan rules tersebut, follow the trading plan, dan di tengah-tengah jadi nggak galau gitu. Ini cut loss nggak ya? Ini tahan nggak ya? Ini sampai take profit nggak ya? Aduh galau nih, apa close aja dulu, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kondisi ketika teman-teman transaksi tapi tidak ada planning. Ya, kalau misalkan ada planning, kan jelas. Seperti kita misalkan bikin sebuah bangunan, mau 3 lantai, tinggi bangunannya berapa, luas bangunannya berapa, mau dibentuk seperti apa. Kalau di awal tidak ada perencanaan, nggak mungkin dong di tengah jalan diganti, udahlah kayaknya 2 lantai aja cukup. Kan nggak mungkin teman-teman, ya kan? So, the same like trading. So, make sure kalian juga punya gambaran ya, kira-kira gimana cara memanfaatkannya. Kalian lebih prefer biasnya untuk sell short atau buy. Dan for me personally saat ini, saya tetap ngelihat Bitcoin selama dia nggak break dari box berwarna ungu, close di time frame 4 jam ya, di atas level 25.900, maka probabilitas untuk Bitcoin turun masih ada. Ya, kita bisa antisipasi penguatan ini sifatnya bisa saja hanya terbatas untuk another drop menuju ke harga yang lebih rendah. Mengambil liquidity, baru kemudian kita melihat reversal. Oke, so I hope itu sudah cukup menjelaskan ya apa yang saya pertimbangkan untuk saat ini melihat dari kondisi market. Semoga kiranya informasi yang saya sampaikan ke teman-teman semua bisa bermanfaat, dan sampai jumpa kembali di update day to day untuk Telegram serta altcoins untuk YouTube channel. I'll see you guys again soon. God bless everyone and have a nice day guys. Cheers. Bye bye.